Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 336 banding 336. Pada saat ini, kerumunan di sekitarnya mulai berbisik. Medical Science Sect adalah salah satu dari 3 sekte suci terkuat. Setiap tindakan mereka bisa menarik perhatian orang banyak. Meskipun sebagian besar orang di sini berasal dari kekuatan yang kuat, sedikit yang bisa menandingi Medical Science Sect. Wang Xian mendengar pria tua itu. Dia mengerutkan kening, mengangkat cangkir di sampingnya dan menyesapnya. Apakah tidak ada kursi di sana? Dia menjawab dengan dingin. Hehe, pria muda itu tertawa mendengar Wang Xian. Dia mengabaikan Wang Xian dan memandang ke Sun Lingxiu yang berada di samping Wang Xian. Aku percaya wanita cantik ini pasti Dewi Suci, Dokter Ajaib Sun. Saya sudah lama mendengar nama Anda, tetapi saya masih terkejut akhirnya bisa melihat Anda. Kamu memang pantas mendapat gelar Dewi. Pria muda itu mengulurkan tangannya, tersenyum dan menyapa, saya Bian Yaokuan dari Medical Science Sect. Dia adalah Bian Yaokuan. Dia adalah murid inti dari Bian cabang Medical Science Sect dan memiliki peluang tinggi untuk menjadi penerus sect leader dari Medical Science Sect. Petik 2. Keluarga Hua dan keluarga Bian dari Medical Science Sect tidak memiliki banyak keturunan. Namun, setiap orang dari mereka adalah bagian dari inti atau anggota manajemen yang lebih tinggi dari Medical Science Sect. Petik 2. Hehe, tampaknya bahkan murid inti dari Medical Science Sect tidak bisa menahan pesona Miracle Dr. Sun. Nama Dewi Suci memang tepat. Petik 2. Ketika kerumunan di sekitarnya mendengar perkenalan pemuda itu, mereka mulai berbisik pelan di antara mereka sendiri. Sun Lingxiu mengangkat kepalanya dan menatap pria muda itu dengan dingin. Dia kemudian melihat ke arah Wang Xian. Ada seorang lelaki tua dengan banyak bekas luka di wajahnya di samping Bian Yaokuan. Pada saat ini, dia mengungkapkan senyum yang mengerikan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Kata pria tua itu tanpa emosi pada Wang Xian. Siapa pria muda itu? Ketika orang banyak mendengar Poison Duo, mereka melihat ke arah Wang Xian. Wang Xian memiliki wajah muda dan banyak orang tidak mengenalnya. Hanya beberapa orang yang mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikiran setelah melihat Wang Xian. Oh, rasa dingin bersinar di mata Wang Xian. Pria muda dan 2 pria tua di depan mereka sangat angkuh. Siapa yang memenuhi syarat? Wang Xian bertanya tanpa emosi sambil mengetuk ringan Zhan Lu dengan jarinya. Anak nakal sepertimu memang tidak memenuhi syarat. Kata lelaki tua dengan banyak bekas luka. Melambaikan tangannya sedikit, gas samar menyelimuti Wang Xian. Orang tua yang jelek, jauhkan trik kecilmu. Pada saat ini, sosok darah samar melintas di Wang Xian dan suara Miracle Dr. Bloodman bergema di seluruh tenda. Hah, hah. 2 suara tidak senang terdengar. Salah satunya dari Bian Yaokuan. Melihat bahwa Sun Lingxiu benar-benar mengabaikannya, dia jengkel. Adapun Wang Xian, dia sama sekali tidak memperhatikannya. Poison Duo akan menenangkannya. Suara kedua datang dari pria tua dengan banyak bekas luka. Ketika dia melihat Miracle Dr. Bloodman bergerak, dia mengerutkan kening. Itu adalah Miracle Dr. Bloodman, seorang Miracle Doctor yang terkenal di Eropa. Dia sekarang mengikuti Dewi Suci, Dokter Ajaib Sun, dan melihatnya sebagai tuannya. Petik 2. Pemuda itu dia pastilah Miracle Doctor dari Rivertown. Petik 2. Mereka benar-benar berani melawan Medical Science Sect. Itu bukan keputusan yang bijak. Petik 2. Ketika kerumunan di sekitarnya menyaksikan perkembangan, mereka semua terkejut. Enyahlah. Ajak anak buahmu dan tersesat. Ekspresi Sun Lingxiu berubah dingin segera setelah melihat pria tua jelek itu menyerang Wang Xian dengan racun memabukkan. Bahkan jika orang lain telah menyerangnya, dia tidak akan sebara ini. Dalam hatinya, Wang Xian adalah seseorang yang tidak bisa tersinggung. Tidak ada yang diizinkan melakukannya. Kilatan cahaya berkilauan di matanya saat dia menatap kasar pada Yaokuan. Kerumunan di sekitarnya terengah-engah setelah mendengar Sun Lingxiu. Mereka tidak mengira Dewi Suci akan mencaci orang-orang dari Medical Science Sect. Ketika dia mendengar ucapan Sun Lingxiu yang tanpa emosi, Bian Yaokuan langsung merasa malu. Dia telah sopan padanya, tetapi dia mencaci dia dan meminta dia pergi. Bian Yaokuan benar-benar malu dan marah ditegur oleh seseorang yang dia sukai di depan publik. Mati. Ketika Poison Duo mendengar Sun Lingxiu,
Ekspresi mereka berubah saat mereka berbalik dan menatap tajam ke arah Sun Lingxiu. Enyahlah. Apakah ada yang salah dengan pendengaran Anda? Bertindak semua tinggi dan perkasa ketika Anda baru saja tiba. Ibu mana yang membesarkanmu? Kalian bahkan menyerang orang lain dengan racun, apa kau mencari mati? Petik 2. Merasakan kedua lelaki tua itu menatap dingin pada tuannya, Miracle Dr. Bloodman membanting tinjunya ke atas meja, berdiri dengan segera dan melakukan serangan secara verbal dengan serangkaian kata-kata kasar dalam bahasa Inggris. Dia mengenakan tuxedo dan tampak seperti pria terhormat. Namun, apa yang dia katakan sangat kontras dengan penampilannya. Gemuruh. Saat Miracle Dr. Bloodman menyelesaikan kata-katanya, Poison Duo berubah menjadi hijau karena marah. Aura mengerikan mulai dipancarkan dari mereka. Apa, kalian ingin berkelahi? Hehe, ini akan menarik. Petik 2. Merasakan kedua lelaki tua itu melepaskan aura mereka, Miracle Dr. Bloodman menatap mereka dengan dingin. Kabut darah beredar di sekitarnya. Semuanya, tolong jangan mulai bertengkar di sini. Pada saat ini, sebuah suara memecahkan kebuntuan. Pria parubaya dengan seragam militer berjalan keluar dan memperingatkan mereka. Hei, apakah kamu melihat apa yang telah mereka lakukan? Pria tua jelek ini menyerang kami dengan racun. Betapa lancang dari mereka. Mereka pasti memperlakukan ini sebagai halaman belakang mereka. Petik 2. Mendengar pria parubaya itu, Miracle Dr. Bloodman melepaskan aura berdarahnya, menunjuk pria tua itu dengan banyak bekas luka saat dia berbicara. The Poison Duo merasakan alis mereka berkedut sedikit ketika mereka menatap intens ke Miracle Dr. Bloodman dengan niat membunuh yang padat. Apa hakmu untuk duduk di sini? Bian Yaokuan menatap Wang Xian dengan marah dan bertanya dengan polos. Dia adalah peringkat ke-9 di Miracle Doctor's Chart, Miracle Dr. Wang dari River Town. Dia juga yang termuda dari dokter keajaiban. Petik 2. Pada saat ini, suara Poison Dog, Yan Xi, terdengar dari sudut. Dia sedang bermain dengan ular beracun di tangannya saat dia membuat ucapan dengan nada yang ringan hati. Ketika Bian Yaokuan mendengarnya, dia terkejut dan mulai merasa malu. Bian Yaokuan, Wang Xian mengangkat kepalanya, menatap pemuda itu dan berkata, apa yang kamu lakukan? Anda hanyalah makhluk yang tidak penting. Anda mungkin memiliki orang tua Anda menyerah kepada Anda di Medical Science Sect, tetapi Anda berada di dunia luar sekarang. Siapa yang akan menyerah padamu? Menanyai saya, pergilah. Wang Xian mencaci. Kerumunan di sekitarnya memandang Bian Yaokuan dengan ejekan. Ada banyak orang di sini yang berasal dari Sekte Suci. Bahkan jika mereka bukan dari Sekte Suci, mereka adalah ahli bawaan. Mereka mungkin takut dengan Medical Science Sect, tetapi jika mereka takut seorang murid dari Medical Science Sect, mereka akan mengecewakan upaya mereka untuk mencapai alam bawaan. Haha, lihatlah di sekitar Anda. Siapa yang berani bertindak keren jika dia tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya? Lihatlah dirimu sendiri. Di antara mereka yang duduk, siapa generasi kedua yang tidak berguna? Mereka semua ada di sini karena kekuatan mereka. Orang yang tidak memenuhi syarat di sini adalah kamu. Miracle Dr. Bloodman mengejek dengan dingin. Kamu. Mata Bian Yaokuan memerah ketika dia menatap Wang Xian dan Miracle Dr. Bloodman dengan marah. Ini adalah pertama kalinya orang tuanya membiarkan dia mengalami dunia luar. Namun, aku seorang alkemis level 3. Tunggu dan lihat saja. Bab 337, Makhluk Mengerikan, 1. Geraman lembut Bian Yaokuan bergema di tenda, memukau semua orang saat mereka tampak kagum. Seorang alkemis adalah pekerjaan yang berharga dengan sendirinya. Selain itu, dia adalah seorang alkemis level 3. Saat ini, sebagian besar seniman bela diri mengkonsumsi rumput spiritual secara langsung. Ada pepatah di dunia seni bela diri kuno, mudah untuk mendapatkan rumput spiritual, tetapi bukan pil eliksir. Rumput spiritual dapat ditemukan di sebagian besar daerah pegunungan yang dalam atau di sepanjang tepi sungai. Mereka juga bisa tumbuh melalui berbagai teknik unik. Namun, pil eliksir jarang ditemukan. Pertama, tidak banyak orang yang bisa menguasai pil seni penyulingan. Bahkan Sui Huang memandang seni sebagai pusaka. Oleh karena itu, nilainya terlihat jelas. Kedua, konsumsi rumput spiritual terlalu berlebihan untuk membudidayakan seorang alkemis dalam pasukan rata-rata yang memiliki seni pemurnian pil eliksir. Konsumsi bisa mencapai setidaknya ratusan hingga ribuan berkas.
Rata-rata angkatan tidak akan mampu untuk mengkonsumsi ribuan ton rumput spiritual, bahkan jika rumput itu level 1. Karenanya, seorang alkemis adalah pekerjaan langka dengan status tinggi. Saya tidak berharap Tuan Muda Bian berubah menjadi seorang alkemis yang kuat. Bakat yang luar biasa di usia muda. Anda benar-benar seseorang dari Medical Science Sect. Petik 2. Kamu seorang alkemis level 3 di usia yang begitu muda. Anda harus berbakat. Itu bakat langka. Petik 2. Setelah Bian Yaokuan menyelesaikan kalimatnya, kedua pakar Inbon memujinya dari kursi mereka. Terima kasih. Setelah mendengar dua pakar Inbon mengungkapkan kekaguman mereka padanya, Bian Yaokuan merasa telah mendapatkan kembali harga dirinya. Dia sedikit mengangkat dagunya dan mendengus ke Wang Xian. Mungkin beberapa orang lupa tentang perkataan bahwa semua keterampilan medis di dunia berasal dari Medical Science Sect. Heh. Petik 2. Poison Duo di samping menyapu pandangan dingin mereka ke Wang Xian, Sun Lingxiu dan Miracle Dr. Bloodman. Cukup, semuanya. Semuanya ada di sini. Petik 2. Pada saat ini, pria parubaya berseragam militer di samping berteriak. Bian Yaokuan mengusap pandangannya dengan dingin pada Wang Xian dan yang lainnya sebelum dia duduk di samping. Saya percaya semua orang telah membaca file yang telah saya kirim, kata pria parubaya itu ketika dia melihat semua orang di sekitarnya. Semua orang duduk diam di sana karena mereka tidak berani mengganggu dia. Pria parubaya ini di hadapan mereka juga seorang ahli bawaan, yang didukung oleh negara. Anda harus memiliki pemahaman tentang makhluk yang disebutkan dalam file. Kami mengundang semua dokter keajaiban di sini untuk mencari tahu bagaimana makhluk-makhluk ini ternyata menjadi makhluk yang begitu menakutkan. Petik 2. Ketika pria parubaya itu berbicara, dia memberi isyarat ke pintu di mana beberapa tentara segera mengeluarkan kotak transparan. Di dalam kotak ada beberapa makhluk seukuran telapak tangan. Mereka semua serangga umum seperti semut, lintah, dan nyamuk. Sama seperti foto dalam file, masing-masing tampak mengerikan dan mengerikan. Bam! Bam! Lintah di kotak transparan melompat dengan keras, menyebabkan suara membenturkan. Kekuatan yang mereka perlihatkan sangat besar sehingga tidak bisa dipercaya. Dokter ajaib, datang dan lihatlah. Para prajurit meletakkan kotak-kotak itu di lantai sementara lelaki parubaya itu berbicara kepada para dokter ajaib. Tanpa ragu, Wang Xian berdiri, diikuti oleh Sun Lingxiu dan Miracle Dr. Bloodman. Mereka semua datang ke kotak. Dokter Miracle yang lain juga berkumpul bersama. Kali ini, ada kurang dari skor Miracle Doctors. Di antaranya, mereka yang berada di peringkat kelima hingga ke-13 di Miracle Doctors Chart hadir. Yang tersisa adalah para tetua dari Guild Pengikut Suci, dan duo racun dari Medical Science Sect. Dua penatua dari Persekutuan Pengikut Suci berusia sekitar 100 tahun. Mereka tidak lagi mempraktikkan pengobatan di depan umum. Karenanya, mereka tidak diberi peringkat pada grafik. Namun, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Tidak ada yang tahu betapa hebatnya mereka. 13 dokter ajaib berdiri di depan 4 kotak kaca, ketika mereka mengarahkan mata pada 4 makhluk bermutasi yang mengerikan. Wang Xian menatap makhluk-makhluk itu dan mengungkapkan ekspresi bingung di wajahnya. Semut kadaver, level 7. Tidak dapat mengekstrak energi naga. Cadaveric Lich, level 8. Tidak dapat mengekstrak energi naga. Lada hitam kadaver, level 7. Tidak dapat mengekstrak energi naga. Nyamuk kadaver, level 8. Tidak dapat mengekstrak energi naga. Kadaver. Mengapa kata ini muncul dalam nama semua makhluk? Petik 2. Wang Xian mengamati makhluk-makhluk itu dengan ketidakpastian, tampak terkejut. Makhluk-makhluk ini telah mengisap darah segar untuk mempertahankan hidup mereka. Mereka juga berevolusi dengan kemampuan untuk bertahan hidup di air. Petik 2. Pria parubaya itu berkata dengan pandangan serius, kemampuan bertarung mereka setara dengan artis bela diri level 7 atau 8 yang sangat kuat. Apa yang bisa mengubah semut menjadi monster yang mengerikan? Para Miracle Doctors bingung oleh semut yang memiliki kehebatan seniman bela diri tingkat 7 atau 8. Semut memang bisa membunuh gajah sekarang. Biarkan aku melihatnya. Tabib Buddha, peringkat kelima di Miracle Doctors Chart, berjalan ke kotak kaca dengan semut dan menyalakan sakelar di kotak itu. Mendesis. Segera setelah sakelar dihidupkan, semut kadaver mengungkapkan gigi raksasanya saat menjerit sambil menggigit lengan Tabib Buddha. Tabib Buddhis tetap teguh.
Dia mengulurkan tangan dan meraih semut dengan mudah. Bau tengik. Tidak ada tanda-tanda vitalitas dan rasa sakit. Mereka mirip dengan zombie legendaris. Petik 2. Dokter Buddhis memeriksa semut kadaver di tangannya dan berkomentar acuh tak acuh. Zombie. Para dokter mukjizat di sekitarnya sedikit terkejut. Zombie memang ada, sama seperti vampir di negara-negara barat. Namun, ada perbedaan besar antara zombie dan vampir. Zombie sudah mati sebelum dibangkitkan. Mereka tidak memiliki kecerdasan, dengan naluri alami untuk menghisap darah. Tapi vampir dianggap manusia yang memiliki cara unik dalam seni kultivasi. Mereka sangat berbeda. Zombie cenderung muncul di zaman kuno. Tetapi sebagian besar orang cenderung membakar mayat di zaman modern. Jadi, tidak ada makhluk seperti itu yang muncul lagi. Bahkan jika ada, mereka juga mudah ditangani. Mereka benar-benar hampir seperti zombie. Mereka adalah pengisap darah yang tidak bisa merasakan sakit. Tetapi manusia akan mati setelah zombie menghisap darah mereka. Jika mereka menghisap darah manusia, mereka pada akhirnya akan berubah menjadi salah satu dari mereka. Petik 2. Pria parubaya itu menambahkan, bagaimanapun, kami membawa mereka ke lab untuk beberapa tes. Makhluk-makhluk ini tidak benar-benar mati. Beberapa bentuk energi membuat mereka tetap hidup sehingga mereka dapat terus tumbuh, yang menandai perbedaan besar dari zombie. Petik 2. Para dokter mukjizat di sekitarnya sedikit mengerutkan alis mereka. Ak, biarkan aku melihat. Pada saat ini, Miracle Dr. Bloodman penasaran karena dia sendiri seorang vampir. Karena itu, wajar baginya untuk merasa intim dengan makhluk seperti itu. Sisa dokter mukjizat memandangnya ketika mereka berbagi pemikiran yang sama juga. Miracle Dr. Bloodman menatap kotak dengan lintah. Dia mengulurkan tangan ke kotak dan membukanya, meletakkan telapak tangannya di dalam. Seketika, seekor lintah menempel di telapak tangan dan merangkak ke lengannya dengan cepat. Miracle Dr. Bloodman tidak menghalanginya saat dia melihat lintah tanpa sepatah kata pun. Lintah seukuran telapak tangan itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan satu set gigi yang mengerikan ketika ia masuk ke lengan Miracle Dr. Bloodman. Yang lebih muda yang mengikuti para tetua untuk pengalaman tidak bisa tidak menggigil ketika mereka melihat lintah seukuran telapak tangan meremas dirinya ke lengan Miracle Dr. Bloodman. Bab 338-338. Hehe, itu memang memiliki karakteristik vampir. Itu membutuhkan darah segar untuk berevolusi. Saat menghisap darah segar, itu akan menyuntikkan racun ke dalam tubuh inang. Racun ini sangat ampuh dan dapat merusak tubuh seseorang. Miracle Dr. Bloodman menutup matanya dengan ringan dan membiarkan lintah bergerak di sepanjang lengannya. Adegan itu sangat mengerikan. Tampaknya menjadi pembudidaya garis keturunan dan dapat berkembang dengan cepat dengan menyerap darah segar yang cukup. Ini juga merupakan contoh garis keturunan tingkat tinggi, Miracle Dr. Bloodman menjelaskan sambil menunjukkan ekspresi terkejut. Pada akhirnya, dia membuka matanya perlahan, menatap lengannya dan menambahkan, makhluk ini benar-benar mengerikan. Petik 2. Menggoyangkan lengannya, lintah dipaksa keluar. Dia mengulurkan jarinya dan mengiris tubuh lintah. Jaringan pembuluh darah merah terhubung ke seluruh tubuh lintah. Lintah itu tampak tanpa rasa sakit. Itu sudah memperpanjang giginya dan ingin lintah ke tubuh Miracle Dr. Bloodman. Makhluk kotor. Miracle Dr. Bloodman melambaikan tangannya dan menjentikkannya ke dalam kotak kaca. Melambaikan tangannya lagi, tetes cairan kecoklatan muncul. Ini adalah racun di dalam tubuh mereka dan penyebab mutasi mereka, kata Miracle Dr. Bloodman kepada pria parubaya berseragam militer. Mata pria parubaya berseragam militer berseri-seri. Dia mengucapkan terima kasih kepada Miracle Dr. Bloodman. Terima kasih, Miracle Doctor. Anda dapat mengumpulkan item dari Departemen Keuangan Nasional setelah kejadian ini. Petik 2. Hehe, kamu murah hati. Mata Miracle Dr. Bloodman berbinar ketika dia mendengar pria parubaya berseragam militer. Para dokter mukjizat di sekitarnya semua memandang dengan iri pada Miracle Dr. Bloodman. Biarkan aku melihat racun itu. Seorang lelaki tua dari persekutuan pengikut suci mengatakan. Dia mengetuk racun dengan tangannya dan menatapnya dengan dingin. Asimilasi. Racun ini bisa mengasimilasi garis keturunan seseorang. Mereka yang lebih lemah akan berasimilasi secara langsung. Lelaki tua itu menjelaskan dan alisnya menyatu. Bagaimana kita bisa berjaga-jaga terhadap racun ini?
Tanya pria parubaya berseragam militer dengan cemas. Rumput darah gelap, obat spiritual level 4. Dengan efek dari rumput darah gelap, racunnya akan menjadi sepenuhnya tidak efektif bahkan jika itu memasuki tubuh manusia. Jawab lelaki tua itu. Rumput darah gelap. Pria parubaya berseragam militer mengerutkan kening dan bertanya, bagi mereka yang telah terinfeksi racun, bisakah Dark Blood Grass membantu dalam pemulihan mereka? Iya, jawab lelaki tua itu sambil menganggukkan kepalanya. Pil eliksir level 3, pil pembersihan darah, bisa melakukan hal yang sama. Pada saat ini, Bian Yaokuan mengangkat kepalanya dengan bangga dan berbicara dengan jelas. Pil pembersihan darah. Gumam lelaki tua itu. Dia tidak terbiasa dengan itu. Karena Tuan Muda Bian percaya diri, itu tidak mungkin salah. Petik 2. Kami memiliki lebih dari 40 tentara yang terinfeksi racun ini dan saat ini sedang diikat. Tuan Muda Bian, bisakah Anda membantu kami dengan memurnikan pil eliksir ini? Kami akan memberi Anda obat spiritual yang dibutuhkan. Setelah memperbaiki pil eliksir, Tuan Muda Bian dapat pergi ke kantor Perbendaharaan Nasional untuk mengambil harta juga. Petik 2. Pria parubaya berseragam militer melanjutkan, selain itu, kami akan menyelam dalam-dalam untuk mencari sumber virus ini. Berdasarkan pengamatan kami, mungkin ada hewan bermutasi yang lebih kuat di sana. Pada saat itu, kami ingin Tuan Muda Bian memperbaiki lebih banyak pil eliksir sebagai pencegahan. Petik 2. Yakinlah, serahkan ini padaku. Memurnikan pil eliksir adalah spesialisasi saya. Petik 2. Bian Yaokuan mengungkapkan senyum percaya diri dan memandang dengan sombong ke arah kerumunan. Perhatiannya akhirnya jatuh pada Wang Xian saat dia tersenyum dingin. Semuanya, tolong tunggu aku di sini. Saya akan menyiapkan akomodasi Anda. Saya akan meninggalkan keempat makhluk ini di sini. Semua orang bisa melihat lebih dekat, tapi harap berhati-hati. Petik 2. Pria parubaya berseragam militer berbicara kepada orang banyak sebelum beralih ke Bian Yaokuan. Tuan Muda Bian, tolong tuliskan obat spiritual yang Anda butuhkan. Kami akan segera menyiapkannya. Petik 2. Baik, Bian Yaokuan mengangguk dan berjalan ke samping untuk menuliskannya. Setelah itu, dia menyerahkan daftar itu kepada pria parubaya berseragam militer. Tuan Muda Bian, apakah Anda memerlukan barang lain? Tanya lelaki parubaya yang mengenakan seragam militer setelah melihat daftar itu. Saya baik. Aku bisa memperbaiki pil eliksir level 3 bahkan tanpa tungku alkimia. Bian Yaokuan tersenyum percaya diri. Selanjutnya, dia membalik tangannya dan nyala api hijau muncul di telapak tangannya. Api surgawi. Astaga, itu api surgawi. Petik 2. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat itu, mereka terkejut. Api cakrawala, api yang luar biasa untuk memperbaiki eliksir. Itu juga bisa meningkatkan tingkat keberhasilan memurnikan pil eliksir. Bian Yaokuan menjelaskan dengan bangga. Luar biasa. Pria parubaya berseragam militer itu tidak pelit dengan pujiannya. Medical Science memang sesuai dengan namanya. Bahkan seorang murid inti memiliki api surgawi. Mereka pasti sangat kaya. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya terkejut. Tuan Muda Bian, kami akan mengirimkan obat spiritual lebih dari setengah jam, kata pria parubaya berseragam militer dengan senyum lembut. Kalau begitu, aku akan menunggu di sini saja. Bian Yaokuan mengangguk dan menoleh ke Wang Xian. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, semua teknik medis di dunia berasal dari Medical Science. Namun, Medical Science tidak hanya berfokus pada keterampilan medis. Kami juga mempelajari seni pil pemurnian eliksir. Arts of Refining Elixir Pills memiliki status lebih tinggi daripada keterampilan medis. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia menoleh ke Sun Lingxiu sebelum melanjutkan dengan nada dingin, jangan terlalu sombong hanya karena orang lain memanggilmu Dewi Suci. Di mata saya, Anda hanya wanita biasa. Cih. Petik 2. Bian Yaokuan berjalan ke kursi setelah berbicara. Para dokter mukjizat di sekitarnya mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Bahkan kelompok dari Guild Pengikut Suci tidak membalas apa yang dikatakan Bian Yaokuan. Ada dasar untuk klaim bahwa semua teknik medis berasal dari Medical Science. Keluarga Hua dan keluarga Bian dari Medical Science adalah keturunan dari Hua Tuo dan Bian He. Mereka adalah bapak pendiri teknik medis dalam sejarah Tiongkok. 99% teknik medis berasal dari mereka. 1.
Teknik-teknik medis dari Miracle Doctors sekitar semuanya berasal dari Medical Science Sect. Medical Science Sect memiliki sejarah panjang yang merentang kembali 4 hingga 500 tahun. Untuk Medical Science Sect, mereka lebih tertarik pada Arts of Refining Elixir Pill daripada teknik medis. Hanya murid keturunan langsung dari keluarga Hua dan keluarga Bian yang diizinkan untuk mempelajari seni pemurnian pil elixir. Adapun murid eksternal, mereka hanya diajarkan teknik medis. Semua dokter mukjizat dan bahkan teknik-teknik medis persekutuan pengikut suci dibocorkan dari mantan murid eksternal Medical Science Sect. Oleh karena itu, meskipun pemimpin sekte dari persekutuan pengikut suci peringkatnya lebih tinggi daripada pemimpin sekte dari sekte Saint Medis pada bagan Miracle Doctor, dasar sakral teknik medis masih di sekte Saint Medis. Dari nama mereka, orang juga bisa tahu asal-usul mereka yang saling terkait. Jalur pil elixir adalah jalan terbesar. Tabib Buddha memegang seutas manik-manik Buddha di tangannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dokter mukjizat menyelamatkan hidup tetapi alkemis bisa memperkuat diri sendiri dan orang lain. Tabungan dan penguatan pada dasarnya berbeda. Kerumunan Miracle Doctors memandang iri pada Bian Yaokuan. Namun, mereka segera menyimpan perasaan seperti itu untuk diri mereka sendiri dan mulai meneliti hewan bermutasi di dalam kotak kaca. Wang Xian melirik jijik pada Bian Yaokuan, yang percaya dia lebih baik dari yang lain. Bab 339-339. Berat, katakan padaku bagaimana memulihkan lengan Guang Hua. Saya bisa melupakan semuanya di masa lalu. Petik 2. Sama seperti Wang Xian sedang mempelajari 4 mutasi, suara sedingin es terdengar. Tanpa melihat ke atas, Wang Xian tahu itu adalah penatua dari Guild Pengikut Suci yang telah mengawasinya saat dia masuk. Karena dia kalah taruhan, dia harus menanggung konsekuensinya. Apa sekarang? Saya melumpuhkan yang muda, dan yang lama ada di sini untuk membalas dendam. Petik 2. Wang Xian berputar perlahan saat dia melihat penatua pengikut-pengikut suci dengan konyol. Aku hanya akan bertanya sekali saja. Apakah Anda memberitahu saya atau tidak? Penatua dari Secret Followers Guild bertanya kepada Wang Xian tanpa emosi. 500 batu spiritual, dan aku akan merawat lengan muridmu. Kalau tidak, lupakan saja. Petik 2. Wang Xian menatapnya sambil tersenyum. Baik, saya harap Anda selalu teguh seperti sekarang. Pengikut suci, Guild Elder mengernyitkan bibirnya dan menunjukkan senyum dingin. Wang Xian berbalik dan mengabaikannya saat dia fokus sekali lagi pada makhluk bermutasi itu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil semut kadaver, merasakan struktur internal dan pembuluh darah di dalamnya. Setelah melakukannya, dia tenggelam dalam pikiran yang dalam. Berdasarkan spekulasi dia, mutasi yang terjadi pada makhluk-makhluk ini bukan disebabkan oleh virus apapun. Itu disebabkan oleh beberapa bentuk darah yang kuat. Makhluk-makhluk ini telah berevolusi karena darah dan berubah menjadi level 7 atau level 8. Pengurangannya mengejutkannya. Jika setetes darah dapat memungkinkan semut dan nyamuk berevolusi menjadi tahap yang menakutkan, seberapa mendominasikah darah itu? Eksistensi macam apa itu? Setidaknya, itu jauh lebih kuat daripada Wang Xian. Aku harus berhati-hati jika ada garis keturunan yang menakutkan di sekitar. Wang Xian sedikit keras karena keberadaan yang hebat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani saat ini. Tuan Muda Bian, rumput rohani telah tiba. Petik 2. Setelah 1 jam, pria parubaya itu masuk dan berbicara dengan Bian Yaokuan. Oh, itu cukup cepat. Berapa banyak jumbai yang kamu bawa untuk 9 jenis grace spiritual level 3 yang berbeda? Petik 2. Bian Yaokuan berdiri dan menanyakan ini dengan wajah berseri-seri. Kami membawa 100 jumbai per jenis. Berapa banyak pil yang bisa kamu perbaiki? Pria parubaya itu bertanya dengan harapan. 100 jumbai per jenis. Bian Yaokuan sedikit terkejut. Seketika, dia menjawab dengan percaya diri, saya mungkin seorang alkemis level 3, tetapi tingkat keberhasilan saya dalam memurnikan pil bisa mencapai 20%. Saya dapat memperbaiki sekitar 2-3 pil pembersihan darah sekaligus. Dengan 100 porsi bahan, saya bisa menghaluskan setidaknya 40 hingga 50 pil. Petik 2. 40 hingga 50 pil. Pria parubaya berseragam tampak terkejut. 40 hingga 50 pil level 3 setara dengan 40 hingga 50 berkas rumput spiritual level 4.
Nilai 900 ton rumput spiritual telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Hanya alkemis yang bisa mencapai hasil yang luar biasa. Wow, itu menakutkan. Dengan menggunakan rumput spiritual itu sendiri, dia bisa mendapatkan 40 hingga 50 obat spiritual level 4. Sang alkemis memang kuat. Petik 2. Dia terlalu tangguh. Tidak heran Medical Science Sect tidak peduli kehilangan keterampilan medis, dan hanya ingin murid inti mereka untuk berlatih seni menyempurnakan pil eliksir. Petik 2. Alkemis hebat itu menakutkan. Kerumunan di sekitarnya berseru dengan wajah terkejut. Kekuatan alkimia melanda ngeri di setiap orang yang hadir. Pil level 3 sangat berguna bagi artis bela diri level 9. Dengan rumput spiritual yang cukup, seorang alkemis dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan artis bela diri level 9, dan bahkan memungkinkan mereka untuk membuat terobosan ke half step ke inbound. Medical Science Sect tidak dapat diatasi karena pil Art of Refining Elixir yang kuat. Kekuatan Art of Refining Elixir Pills jauh dari yang bisa kau bayangkan. Nada iri melintas di mata Poison Duo saat mereka melihat kerumunan dengan pandangan menghina. Tuan Muda Bian, dapatkah Anda membantu memperbaiki beberapa pil untuk kami jika kami menyiapkan rumput spiritual yang cukup? Kami tentu saja akan membayar Anda dengan mahal. Petik 2. Seorang ahli bawaan tidak bisa membantu tetapi mengatakan ini dengan hormat kepada Bian Yaokuan. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa Bian Yaokuan hanyalah murid yang suka main-main dan hedonistik. Tidak ada yang pernah merasa bahwa dia bisa menjadi seorang alkemis yang berbakat dan kuat. Jadi semua orang terkejut. Kita bisa membahasnya lain kali. Setelah melihat pakar bawaan berbicara kepadanya dengan hormat, Bian Yaokuan sedikit melengkungkan bibirnya dan berbicara tanpa ekspresi. Tentu, Tuan Muda Bian. Silakan lanjutkan dengan memurnikan pil ini. Petik 2. Tuan Muda Bian, bisakah kamu menunjukkan Art of Refining Elixir pil Anda? Beberapa ahli di sekitarnya menatap Bian Yaokuan dengan wajah penuh harapan. Bahkan para dokter ajaib memiliki mata yang berkilau. Mereka ingin menyaksikan seni yang menakjubkan juga. Aku akan mengizinkanmu untuk menonton jika kamu benar-benar diam ketika aku memperbaiki pil. Bian Yaokuan menjawab dengan bangga. Tentu saja, kami tidak akan membuat suara tunggal. Hanya berharap Anda akan memperluas wawasan kita, balas Miracle Doctor dengan wajah berseri-seri. Bian Yaokuan mengangguk sambil tersenyum saat dia melihat rumput spiritual di samping, perhatikan baik-baik. Bian Yaokuan sama sekali tidak menyimpan rahasia. Bahkan jika dia harus memperbaiki pil eliksir di depan orang banyak, mereka tidak akan dapat mempelajari seni. Pil pemurnian lebih sulit daripada menjadi Miracle Doctor. Apalagi setiap pil punya resep sendiri. Tanpa resep, orang tidak mungkin memperbaiki pil. Bian Yaokuan mengayunkan lengannya dan meraih seberkas rumput spiritual. Dia merentangkan tangan kirinya, dan nyala kehijauan muncul di hadapannya. Nyala itu memberikan vitalitas goyang. Api cakrawala dari Heavenly Flame adalah api yang cocok untuk memurnikan eliksir. Ayahnya telah mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Menggunakan api firmamen untuk memperbaiki pil dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 10%. Bian Yaokuan fokus dan menyipitkan matanya sedikit, mengeluarkan getaran yang mirip dengan master hebat. Secara berurutan, ia melemparkan berbagai rumput spiritual ke nyala cakrawala saat mereka mulai meleleh perlahan. Semua rumput spiritual dicairkan menjadi cairan spiritual setelah sekitar 30 detik. Bian Yaokuan tampak serius ketika dia mencocokkan resep sedikit demi sedikit. Ketika kerumunan melihat Bian Yaokuan memperbaiki pil eliksir di tempat, mereka mencoba menahan napas ketika mereka menyaksikan dengan penuh perhatian. Hah! Setelah 5 menit, Bian Yaokuan berseru dengan wajah galak ketika 3 genangan cairan perlahan bergabung bersama. Dia berteriak dengan film keringat dingin yang keluar di dahinya. Pil eliksir. Bentuk. Dia berteriak lagi ketika nyala api semakin kuat di depannya. Api kehijauan membuat bayangan pada Bian Yaokuan yang membuatnya tampak seperti beberapa tuan besar. Ledakan. Tepat saat itu, terdengar bunyi gedebuk, dan nyala kehijauan meledak ke arah yang berbeda. Duo racun di samping siap untuk itu ketika mereka mengayunkan tangan mereka dan menekan percikan api yang meledak. Selesai. Bian Yaokuan memerah dengan kemerahan di pipinya. Dengan sinar yang berkilauan di matanya, dia berkata, "Haha, aku mendapat 2 pil. Lumayan." Ketika 2 pil muncul di depannya, dia tampak bangga. Dia telah berhasil pada percobaan pertamanya.
Bakat semacam itu membuatnya jenius tak tertandingi. Menakjubkan. Dia baru saja merapikan pil dalam 10 menit, bravo. Tuan Muda Bian adalah bakat langka. Pil Art of Refining Elixir miliknya sangat hebat. Di usianya, dia tidak dapat diatasi. Petik 2. Pemuda paling berbakat di dunia ini adalah kamu, Tuan Muda Bian. Semua ahli dan dokter keajaiban mengagumi dan memuji Tuan Muda Bian. Haha, Tuan Muda Bian menunjukkan penampilan yang tak terkalahkan dengan tawa yang hangat. Berbicara tentang seni memperbaiki pil elixir, jika aku, Bian Yao Kuan, menyatakan diriku sebagai yang kedua di antara generasi muda, aku yakin tidak ada yang akan mengklaim sebagai yang pertama. Selain itu, ketika aku meningkatkan Art of Refining Elixir Pills, aku bisa menggunakan pil elixir untuk menebus ketiadaan keterampilan medis. Pada saat itu, saya tidak akan tertandingi dalam hal keterampilan medis dan seni memperbaiki pil elixir. Petik 2. Bian Yao Kuan menunjukkan dari dalam dirinya rasa percaya diri yang luar biasa yang biasa terlihat pada para pahlawan. Puff. Pada saat ini, Wang Xian tidak bisa menahan tawa setengah tertekan. Bab 340-340. Suara kasar, menghina terdengar dan mengejutkan semua orang. Kerumunan memandang ke arah sumber suara, mencoba menentukan siapa yang mengejek itu, dan apakah dia memenuhi syarat untuk melakukannya. Hah! Ketika Bian Yao Kuan mendengar suara ini, dia segera berbalik. Ketika dia melihat Wang Xian, dia menyipitkan matanya. Kerumunan di sekitarnya juga menatap Wang Xian dengan kaget. Oh, Miracle Dr. Wang, hak apa yang Anda miliki untuk mengejek saya? Siapa yang memberimu keberanian? Petik 2. Sebelum Bian Yao Kuan bahkan berbicara, seorang ahli bawaan menatapi Wang Xian dan menanyainya dengan kasar. Betul sekali. Pil seni penyulingan eliksir sangat mendalam. Seni penyembuhan pil eliksir muda dari Master Muda Bian sudah bisa dianggap sebagai kelas Grandmaster. Anda jauh sekali dari Tuan Muda Bian, kata pakar inbon lainnya dengan jijik, menatap Wang Xian. Tes, lebih baik kau jaga mulutmu. Kalau tidak, aku akan melakukannya untukmu. Petik 2. Bibir Bian Yao Kuan sedikit melengkung saat dia menatap dingin pada Wang Xian. Hehe, tidak banyak. Saya baru saja melihat ledakan dan menganggapnya lucu. Merasakan bahwa perhatian semua orang telah tertuju padanya, Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Hah, berat? Apakah Anda tahu apa pil eliksir pemurnian itu? Apakah Anda tahu langkah-langkah memperbaiki pil eliksir? Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan tingkat pembentukan eliksir? Petik 2. Bian Yao Kuan menarik wajah panjang setelah mendengar Wang Xian. Dia bertanya dengan kasar, kamu hanya anak nakal yang tidak tahu apa-apa tapi kamu berani menanyaiku. Jika Anda tidak tahu apa-apa, tutup mulut saja. Petik 2. Untuk seorang alkemis, mencapai tingkat pembentukan eliksir 10% dapat dianggap luar biasa. Ledakan pil adalah kejadian yang sangat umum. Miracle Doctor melirik Wang Xian dan berkomentar dengan jelas. Oh, apakah itu? Wang Xian menatap dengan mengejek pada Bian Yao Kuan, menoleh ke beberapa ahli inbon yang berbicara untuknya dan berkata, saya tahu sedikit tentang memperbaiki pil eliksir juga. Selain itu, kebetulan saya tahu resep pil eliksir untuk pil pembersihan darah. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia berjalan menuju tempat di mana obat spiritual ditempatkan. Dia melihat 2 pil eliksir di tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkomentar, sungguh sia-sia. Di mata saya, keterampilan pemurnian Anda terlalu sampah. Petik 2. Hah. Kata-kata sombong Wang Xian mengejutkan kerumunan di sekitarnya saat mereka semua berbalik ke arahnya. Diam. Apakah Anda bahkan tahu tentang Arts of Refining Elixir Pills? Petik 2. Bian Yao Kuan menarik wajah panjang dan menatap Wang Xian. Sebagai dokter tanpa faksi, tidak mungkin kamu tahu tentang itu. Namun, Anda berani mengkritik seni pil elixir penyulingan saya. Petik 2. Aku tahu sedikit dan jelas lebih baik daripada kamu di dalamnya. Wang Xian tersenyum polos. Setelah itu, dia melihat ke obat spiritual di sampingnya dan berkata tanpa emosi, minggir. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia menggerakkan lengannya. Gemuruh. Api merah kusam muncul di tangan Wang Xian secara instan. Melambaikan tangannya sekali lagi, seberkas obat spiritual terbang ke arahnya. Hah! Melihat bahwa Wang Xian mulai memperbaiki pil eliksir, Bian Yao Kuan langsung berubah muram. Dia melihat api di tangan Wang Xian dan mengungkapkan senyum mengejek.
Itu hanya nyala api biasa. Bahkan jika Anda tahu tentang memurnikan pil eliksir, tingkat pembentukan eliksir Anda akan kurang dari 10%. Itu akan menjadi pemborosan total obat spiritual. Petik 2. Perhatikan baik-baik. Katak di dalam sumur. Wang Xian berkomentar dengan jelas. Pernyataannya membuat Bian Yaokuan marah saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Kalau begitu, aku ingin melihat apa yang kau bisa menjadi begitu kurang ajar di sini. Para ahli di sekitarnya dan dokter keajaiban memandang Wang Xian, bingung. Bagaimana seorang dokter yang tidak memiliki faksi dapat berhubungan dengan Arts of Refining Elixir Pills? Dia hanya berusaha mendapatkan perhatian. Kata penatua dari persekutuan pengikut suci, menarik wajah panjang. Tepat ketika penatua dari Guild Pengikut Suci menyelesaikan kata-katanya, Wang Xian melambaikan tangannya dan 9 cangkir kecil yang terbuat dari api muncul di depannya. Munculnya 9 cangkir nyala api mengejutkan penonton. Kontrol apinya sangat luar biasa. Dia benar-benar dapat membentuk objek replika dengan api. Dokter Miracle Wang ini jelas tidak lemah. Petik 2. Mata seorang ahli inbound mengerut saat dia melihat 9 cangkir kecil. Dia sebenarnya mampu membentuk objek replika dengan api. Bian Yaokuan menggigil marah tetapi terkejut dengan apa yang mampu dilakukan Wang Xian. Engah. Dalam sekejap ini, seberkas obat spiritual dilemparkan ke dalam setiap cangkir saat Wang Xian menggerakkan lengannya sedikit lagi. Obat spiritual meleleh dengan kecepatan yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa melelehkan mereka begitu cepat? Petik 2. Bian Yaokuan tidak bisa membantu tetapi berseru setelah menyaksikan kecepatan di mana obat spiritual berubah menjadi cair. Ketika Wang Xian mendengar suaranya, dia berkomentar tanpa emosi. Diam, katak di sumur. Kamu. Bian Yaokuan membuka matanya lebar-lebar dan menatap Wang Xian dengan tatapan mematikan. Wang Xian tidak memperhatikannya. Dia fokus pada cairan spiritual dan secara bertahap menyatukan mereka. 1, 2, 3. Dalam rentang waktu singkat 10 detik, 3 bola cairan telah bergabung bersama. Pil eliksir, bentuk. Wang Xian berteriak. Saat nyala api menghilang, ia meraih ketiga pil hijau itu dengan tangannya. Hijau adalah warna yang sama seperti batu permata dan pil memiliki cahaya memikat bagi mereka. 3 pil eliksir. Diberikan 100 set obat spiritual untuk pil pembersihan darah, saya mungkin bisa mendapatkan 300 pil pembersihan darah. Ya, itu dia. Petik 2. Wang Xian tersenyum tipis dan menyerahkan pil pembersihan darah kepada pria paruh baya berseragam militer. Pria paruh baya berseragam militer terkejut melihat pil eliksir yang diberikan Wang Xian kepadanya. Dia mengambil pil eliksir yang dibuat oleh Bian Yaokuan dan membuat perbandingan. Yang mengejutkannya, kilau dan kilau pil eliksir Bian Yaokuan sedikit lebih rendah. Kerumunan di sekitarnya juga terkejut. Seluruh proses tampak terlalu mudah dan santai. Bian Yaokuan membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk membuat 2 pil eliksir sebelumnya. Terlebih lagi, dia tampak berhati-hati sepanjang seluruh proses. Di sisi lain, dokter keajaiban Wang ini telah membuat 3 pil eliksir dalam 1 menit. Selain itu, ia tampak santai dan santai selama proses yang sama. Dari ini, orang bisa membedakan kekuatan mereka. Mereka berada pada skala yang sama sekali berbeda. 300 pil eliksir, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Seorang mukjizat dokter merasa tidak percaya dan menatap pil darah pembersihan dengan mematikan pada pria paruh baya di tangan seragam militer. Tingkat keberhasilan 100%. 900 seberkas obat spiritual level 3 untuk 300 pil eliksir. Ini tidak mungkin. Petik 2. 3 berkas obat spiritual level 3 untuk pil eliksir dengan efek obat spiritual level 4. Ini gila. Ini gila. Ini tidak mungkin. Itu jelas tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melakukan ini begitu cepat? Petik 2. Mata Bian Yaokuan terbuka lebar. Ketidakpercayaan ditulis di seluruh wajahnya. Bahkan level 5 dan 6 alkemis tidak bisa mencapai tingkat kesuksesan 100%. Ini tidak mungkin, teriak Bian Yaokuan. Tidak ada yang tak mungkin. Wang Xian mengungkapkan senyum mengejek ketika melihat bagaimana reaksi Bian Yaokuan. Dengan tingkat keahlianmu, bagaimana kamu bisa mengklaim tidak ada tandingannya? Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Wang Xian tertawa dan menatap pria paruh baya berseragam militer. Serahkan obat spiritual ini kepada saya. 300 pil eliksir seharusnya tidak menjadi masalah.
Petik 2. Betulkah? Bahkan jika Anda memberi kami 200 atau 100, itu akan baik-baik saja. Selama Miracle Dr. Wang bisa melakukannya, Anda bisa masuk ke Perbendaharaan Nasional untuk mengambil harta. Pria parubaya berseragam militer berkata dengan mata berseri-seri. Baik, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, aku butuh kamar yang tenang. Tentu, kami akan segera mengaturnya. Pria parubaya berseragam militer setuju tanpa ragu-ragu. Adapun Bian Yaokuan, yang berdiri di sampingnya, dia benar-benar melupakannya. Untuk jumlah bahan yang sama, yang satu hanya bisa memberi 40 hingga 50 pil sementara yang lain bisa memberi 300. Kedua pria itu tidak pada skala yang sama. Karena itu, dia secara alami tahu bagaimana memilih. Adapun Bian Yaokuan itu, dia bisa saja menjauh. Bukannya pria parubaya berseragam militer itu kejam. Hanya saja perbedaan keahlian mereka dalam memurnikan pil eliksir terlalu besar. Bab 341, Sungai Kuning yang Mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Saat pria parubaya berseragam pergi bersama Wang Xian, Bian Yaokuan berdiri di tempat yang sama dengan mata penuh dan bulat. Mata itu dipenuhi dengan rasa tidak percaya saat dia menatap punggung mereka. Dia mengepalkan tangannya. Untuk berpikir dia adalah murid yang paling berbakat dan luar biasa dari Medical Science Sect, seorang alkemis level 3 pada usia 30. Dia telah diberitahu bahwa dia adalah seorang jenius yang langka. Orang tuanya bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi jenius yang paling menarik perhatian begitu dia keluar dari Medical Science Sect. Dia tak tertandingi di generasi muda. Namun, dia telah menerima pukulan satu demi satu hari ini. Khususnya dari seseorang yang benar-benar tahu Art of Refining Elixir Pills, dan sangat mahir di dalamnya. Kecepatan penyulingannya yang luar biasa dan tingkat keberhasilan 100% benar-benar luar biasa. Bagaimana bisa seorang dokter yang tanpa faksi begitu mendominasi? Bian Yaokuan benar-benar terpana. Pukulan ini sangat keras bagi seseorang yang sombong. Miracle Dr. Wang dari Rivertown pasti telah menemukan peluang bagus. Kalau tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap yang hebat pada usia 20 dengan keterampilan medis yang mahir dan seni menyempurnakan pil eliksir. Seorang ahli bawaan tidak bisa membantu tetapi berseru. Seorang Miracle Doctor yang baru berusia 20, berada di peringkat ke-9 di Bagan. Ini sudah mengejutkan. Siapa yang bisa mengira bahwa dia adalah seorang alkemis yang kuat? Miracle Dr. Wang memiliki potensi tak terbatas. Petik 2. Dia hebat. Tidak heran saya mendengar bahwa Miracle Dr. Wang kuat dalam jejaringnya dengan beberapa pakar inbound membantunya. Dia sebenarnya seorang alkemis yang kuat. Petik 2. Beberapa ahli sedang berdiskusi. Beberapa pria muda di sekitarnya dan pria parubaya memandang Wang Xian dengan wajah penuh iri. Bagaimana seseorang bisa begitu luar biasa? Kesempatan bagus. Penatua dari Secret Followers Guild berdiri di samping dengan sinar berkedip di matanya. Dia menyipitkan matanya sedikit dengan secercah keserakahan berkedip di dalamnya. Pada saat yang sama, beberapa ahli berpikir keras. Tuan muda, Poison Duo berjalan ke Bian Yaokuan dan memanggil dengan lembut. Mereka bertiga menuju keluar. Seorang pria yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. Wang Xian, seorang pembudidaya nakal, tidak tahu bahwa orang berspekulasi dia bisa mendapatkan harta yang besar karena penampilannya barusan. Seseorang tidak ada gunanya sekarang. Phew, semuanya sudah selesai. Wang Xian akhirnya memperbaiki total 330 pil di malam hari. Ada 30 pil tambahan. Ketua, ini. Wang Xian berjalan keluar dari tenda dan melihat pria parubaya berseragam menunggunya di pintu. Dia tersenyum dan melemparkan kantong pil ramuan kepadanya. Ini 300 di antaranya. Saya menyimpan beberapa tambahan, kata Wang Xian sambil tersenyum. Pria parubaya itu sedikit terkejut, tetapi segera, dia senang. Dia melirik pil eliksir dalam botol dengan kegembiraan di matanya. 300 sudah melampaui harapan kami. Kami akan puas bahkan jika Anda memberi kami 200. Petik 2. Pria parubaya berseragam itu tersenyum, tetapi dia ragu-ragu saat melihat Wang Xian. Sambil tersenyum, ia bertanya, Miracle Dr. Wang, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kami? Saya menjamin Anda bahwa remunerasi akan lebih dari yang Anda harapkan. Petik 2. Maaf, aku sudah terbiasa solo. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menolak. Jika itu masalahnya,
kita tidak akan memaksanya. Saya harap kita bisa bekerja sama lagi di masa depan. Petik 2. Pria parubaya berseragam mengulurkan tangannya dan menjawab sambil tersenyum. Tentu, Wang Xian berseri-seri. Bagaimanapun, bekerja dengan negara akan sangat menguntungkannya. Miracle Dr. Wang, izinkan saya membawa Anda ke tempat peristirahatan Anda. Kami akan memasuki zona besok pagi, kata pria parubaya berseragam saat ia melihat ke depan. Kegelapan pekat di depan tampak seperti monster melahap yang sangat besar di malam hari. Wang Xian melemparkan pandangannya dan sedikit menyipitkan matanya. Ketika dia kembali ke tenda tempat dia tinggal, seseorang mengirim makanan. Tidak lama kemudian, Sun Lingxiu dan Miracle Dr. Bloodman masuk. Xiao Xian, Sun Lingxiu duduk di sampingnya dengan wajah berseri-seri. Bagaimana hasilnya, Lingxiu? Apakah Anda menemukan sesuatu? Tanya Wang Xian ke Sun Lingxiu. Tidak, aku tidak berspesialisasi dalam ini. Sun Lingxiu menggelengkan kepalanya perlahan saat dia menoleh ke Miracle Dr. Bloodman. Tuan, ada kekuatan garis keturunan yang mengerikan di dalamnya. Kita harus mengawasi kita kembali besok. Miracle Dr. Bloodman menjawab dengan wajah galak. Setelah mendengar kata-katanya, Wang Xian bahkan lebih yakin tentang spekulasi itu. Ya, mari kita berhati-hati. Pasti ada beberapa hal yang mendominasi di dalam. Tapi tentu saja, ada kemungkinan itu sudah mati. Kalau tidak, makhluk lain tidak akan bermutasi. Petik 2. Wang Xian menduga bahwa eksistensi dominan dengan garis keturunan yang menakutkan pasti sudah mati. Ketika makhluk hidup lainnya memakan tubuh dan darahnya, mereka bermutasi dan berevolusi. Baik, Sun Lingxiu mengangguk. Mereka pergi mengobrol sedikit lebih lama sebelum mereka masuk. Wang Xian berjalan keluar dari tendanya dan menatap ke depan. Dia ragu-ragu dan membatalkan gagasan mencari sendirian di malam hari. Pagi berikutnya, semua orang berkumpul di tempat yang sama setelah sarapan. Sekitar 150 orang berkumpul dengan 20 ahli bawaan, yang terlemah adalah seniman bela diri tingkat 8. Hari ini kita akan menyelidiki situasi di dalam zona. Ini akan berbahaya. Mohon diperhatikan. Sebelum itu, tolong bawa masing-masing pil pembersihan darah. Petik 2. Pria parubaya berseragam dari kemarin berdiri di depan kelompok dan berbicara sambil melihat mereka. Mereka mengangguk dan mengambil pil pembersihan darah dari para prajurit. Pandangan dilemparkan ke Wang Xian karena dia benar-benar memperbaiki 300 pil eliksir. Seni pil eliksir penyulingannya luar biasa. Ayo pergi. Jika Anda menghadapi bahaya, tetaplah bersatu dan bekerja sama. Kata pria parubaya berseragam saat dia memimpin kelompok di dalam. Kelompok itu mengikuti di belakangnya, melewati pagar listrik. Mereka datang ke tanah datar saat ini. Orang bisa melihat jauh hanya dalam sekejap dengan rumah-rumah yang terlihat samar di kejauhan. Tidak ada yang aneh di sekitar padang rumput. Semua orang melihat sekeliling tanpa terlihat tegang. Mengingat kekuatan kelompok ini, itu hampir sebanding dengan sekte suci yang lemah. Karenanya, itu adalah sepotong kue yang harus berurusan dengan beberapa makhluk level 7 atau 8. Kelompok itu mempercepat ketika mereka terus berjalan. Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh pria parubaya berseragam, makhluk bermutasi itu kemungkinan berasal dari Sungai Kuning. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah memeriksa anak sungai, yang membentang sepanjang 10 km dan lebar 1000 meter. Tanahnya tidak berawa, tetapi rumput hampir sampai ke lutut. Perhatikan langkahmu. Seorang ahli bawaan tiba-tiba berteriak. Mereka semua terkejut melihat lintah yang menakutkan menuju ke Miracle Doctor untuk gigitan dengan giginya yang besar. Desir, sebuah pedang datang dalam sekejap, membunuh lintah dan memotongnya menjadi 2. Hati-hati, mereka dapat tetap tersembunyi di rumput dengan sangat baik dengan ukurannya yang kecil. Mereka yang bukan ahli bawaan belum harus memberikan perhatian ekstra. Petik 2. Pria parubaya berseragam membuat pengingat lagi. Di masa lalu, dia sudah kehilangan ribuan tentara di padang rumput ini. Namun, itu harus sedikit lebih mudah dengan semua pakar ini di sekitar. Menggaok. Saat itu, suara serak yang cepat dan kasar terdengar dari jauh, memukau semua orang. Bab 342, Darah Mengisap Kodok. Suara tiba-tiba memancar dari kejauhan dan mengejutkan kerumunan. Suara yang cepat dan kasar bukanlah suara katak. Sebaliknya, suaranya rendah dan dalam. Suara itu berasal dari setidaknya beberapa ribu meter jauhnya. Apa yang membuat suara itu?
Semua orang terkejut ketika mereka melihat ke arah sumber. Suara ini membuat jantung mereka berdetak kencang. Beberapa meter di depan mereka adalah cabang Sungai Kuning. Untuk suara yang datang dari tempat yang begitu jauh, yang membuatnya pasti akan mengerikan. Apakah ada makhluk bermutasi lainnya? Ekspresi pria parubaya berseragam militer menjadi kaku karena cemas. Dia melihat ke depan dengan matanya yang dalam sebelum berbalik dan berbicara kepada orang banyak, mungkin ada makhluk yang tidak dikenal dan kuat di depan. Semuanya, harap berhati-hati. Petik 2. Kerumunan menjaga sikap acuh tak acuh mereka dan mulai mengamati sekeliling mereka dengan penuh perhatian. Ayo pergi. Ayo percepat langkah kita. Petik 2. Ketika pria parubaya dengan seragam militer menyelesaikan kata-katanya, dia berlari maju dengan kecepatan yang mencengangkan. Kerumunan mengikuti dari belakang dan menuju Sungai Kuning. Bam, bam, bam. Kerumunan sangat cepat. Lintah dan semut di sepanjang jalan terkejut dan menyerang mereka secara langsung. Namun, kemampuan bertarung dari kerumunan itu luar biasa. Ketika mereka melambaikan senjata mereka dan menembakkan sinar pedang, lintah dan semut ini terbelah menjadi dua. Makhluk yang bermutasi ini ada di mana-mana, kata Sun Lingxiu. Kerumunan telah menemukan lebih dari 50 hewan bermutasi sambil berlari selama 1000 meter. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat ke samping. Ada desa bobrok di sampingnya dengan sekitar lebih dari 200 rumah. Pada saat ini, ada beberapa noda darah merah kusam di sekitar desa kecil ini. Tidak ada lagi manusia di desa itu. Yang tersisa adalah mayat beberapa hewan yang dipelihara. Kami mendekati Sungai Kuning. Semuanya, harap berhati-hati. Pria parubaya berseragam militer mengingatkan orang banyak. Kerumunan melambat dan melihat ke arah Sungai Kuning di depan mereka. Pekik, pekik, pekik. Kerumunan berkumpul di sebuah rumah bobrok dengan area yang ditandai untuk membesarkan babi. Tiba-tiba, mereka semua mengambil suara mendengung yang padat. Mereka terkejut dan langsung melihat ke sisi mereka. Itu adalah nyamuk yang bermutasi. Hati-hati, seorang ahli bawaan lahir berbalik dan berteriak dengan ekspresi serius. Ada begitu banyak dari mereka. Petik 2. Semua orang khawatir. Setiap nyamuk seukuran telapak tangan manusia. Ketika mereka menerobos keluar dari rumah oleh ribuan, ujung tajam dari mulut mereka memiliki aroma darah yang kuat. Setidaknya 1000 nyamuk bermutasi menyerang mereka. Wang Xian menyipitkan matanya dan melihat sarang nyamuk bermutasi di depannya. Mereka dikenal sebagai nyamuk kadaver. Di antara mereka, ada keberadaan level 10. Selain itu, ada banyak nyamuk kadaver tingkat 9. Hati-hati, beberapa nyamuk bermutasi ini sekuat ahli alam bawaan sejak lahir. Petik 2. Seorang pakar bawaan lahir berteriak dan mengingatkan orang banyak. Dia terkejut mendengar suara tabrakan dentang ketika dia menebas pedangnya yang tajam pada nyamuk kadaver. Gemuruh. Kelompok ahli bawaan lahir segera memberikan semua yang mereka miliki dan tidak menahan kekuatan mereka. Aurora, kabut darah. Sun Lingxiu menyerang bersamaan dengan Miracle Dr. Bloodman. Kilatan kecemerlangan menembus langit, menerangi hari bahkan lebih cerah. Adapun Miracle Dr. Bloodman, ia menyelimuti lebih dari 100 nyamuk bermutasi dengan blood mist-nya. Segera, nyamuk kadaver ini jatuh ke tanah seperti hujan. Sangat kuat. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat serangan Sun Lingxiu dan Miracle Dr. Bloodman, murid-murid mereka mengerut tanpa sadar. Kisaran serangan mereka telah menghilangkan 1/5 dari total nyamuk kadaver. Kelompok dokter ajaib juga memandang mereka dengan kagum. Sebagai Miracle Doctors, kapasitas pertempuran mereka jauh lebih lemah daripada para ahli bawaan sejak lahir. Namun, Dewi Suci dan manusia ajaib manusia darah benar-benar berbeda dari mereka. Kapasitas bertarung mereka berada di luar grafik. Pria parubaya berseragam militer juga melirik Sun Lingxiu dan Miracle Dr. Bloodman. Setelah itu, dia berteriak, "Pergi." Kerumunan sangat waspada. Di antara ribuan nyamuk bermutasi yang mereka temui sebelumnya, ada nyamuk tingkat bawaan. Logikanya, pusat sumber virus mungkin memiliki hewan yang lebih kuat. Terutama mengingat suara yang mereka dengar sebelumnya yang membuat jantung mereka berdetak kencang. Kerumunan mendekati Sungai Kuning dengan hati-hati. Air sungai itu sangat berlumpur. Tidak mungkin orang bisa melihat situasi di bawah permukaan. Di permukaan, ada mayat mengambang bebek dan burung. Karena ini bukan saluran utama Sungai Kuning, air sungai tidak mengalir.
Riak redup terbentuk hanya ketika angin redup mengganggu permukaan yang tenang. Luasnya segmen Sungai Kuning ini lebih dari 1000 meter. Itu tidak terlalu luas tetapi juga tidak sempit. Kerumunan tiba di tepi dan dengan hati-hati mengamati lingkungan mereka. Tampaknya suara dari sebelumnya seharusnya berasal dari daerah ini, komentar seorang pakar inbound dengan ekspresi serius. Biarkan aku melihatnya. Dok racun, Yan dia, menggerakkan lengannya dan ular hijau beracun menyelam ke Sungai Kuning. Dia masih memiliki ular berbisa hitam bersamanya. Jelas, dia tidak mau mengambil risiko ular hitam. Biarkan aku melihat air sungai. Seorang lelaki tua melambaikan tangannya dan segumpal air mengalir ke arahnya. Bagian tengah dari Sungai Kuning ini dapat mencapai kedalaman 15. Itu relatif dalam dibandingkan dengan daerah lain, pria parubaya yang mengenakan seragam militer menjelaskan kepada kelompok itu. Wang Xian menyipitkan matanya. Lampu biru dan merah menyala di matanya. Dalam pandangannya, air berlumpur secara bertahap berubah transparan. Situasi di bawah permukaan perlahan-lahan muncul di hadapannya. Tidak ada ikan sama sekali. Bahkan satu pun. Petik 2. Wang Xian sedikit terkejut bahwa tidak ada ikan hidup di Sungai Kuning yang luas dan luas. Itu adalah lintah kadaver. Wang Xian menoleh dan melihat ke kanan. Seekor lintah seukuran telapak tangan sedang beristirahat di dasar-dasar sungai. Tiba-tiba, lintah kadaver itu tiba-tiba melaju dan menyerang ke arah ular hijau itu. Ses. Ular hijau itu jelas bukan ular biasa. Merasakan lada kadaver, ia segera mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Desir. The Cadaveric Lich menyerang dengan marah ke depan, tetapi ular hijau itu tidak bingung. Itu membuka mulutnya dan mengungkapkan dua taring besar yang tenggelam ke dalam lintah. Setelah itu, ia berenang cepat ke pantai. Menggaok. Pada saat ini, gelembung air muncul di hadapan ular. Makhluk besar seperti katak sedang berenang menuju ular hijau dengan kecepatan yang mencengangkan. Makhluk seperti katak itu memanjangkan lidahnya. Di lidahnya, ada berbagai cangkir hisap yang tampak menakutkan. Ular hijau bahkan tidak punya waktu untuk membalas ketika dibungkus oleh lidah. Setelah itu, cangkir hisap padat langsung mulai bergoyang. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata manusia, ular hijau itu tersedot kering. Adapun lintah kadaverik itu, berhasil bertahan dan melarikan diri dengan cepat. Hah! Keributan di dalam air juga menarik perhatian orang banyak di pantai saat mereka memandang. Guyuran. Pada saat ini, makhluk seperti katak tampaknya telah mengambil aroma manusia di pantai dan melompat keluar dari air secara langsung. Bam! Makhluk besar bermutasi mengerikan 1 meter menatap dingin ke arah kerumunan. Itu memiliki bola daging padat, melotot di seluruh tubuhnya dan berwarna kuning kusam. Selanjutnya, ia membuka mulutnya dan mengungkapkan lidahnya yang mengerikan, yang menjulur keluar dan menunjuk ke langit. Bab 343, Mayat 1. Katak bermutasi. Semua orang dikejutkan oleh katak yang tiba-tiba melompat keluar. Mereka terhuyung 2 langkah ke belakang saat mereka menatap katak bermutasi dengan kewaspadaan. Menggaok. Kodok mengeluarkan teriakan rendah dengan lidahnya bergerak perlahan sementara itu menatap dingin pada sekelompok orang. Kodok kadaver, level 10. Tidak dapat mengekstrak energi naga. Sebuah pesan muncul di benak Wang Xian. Tapi dia menyadari bahwa kodok ini jauh lebih kuat daripada makhluk level 10 yang biasanya. Khususnya, lidah panjang di mulutnya tampak menakutkan. Seekor katak yang benar-benar tumbuh hingga 1 meter. Apa ini? Apa yang menyebabkan transformasi mengerikan di dalamnya? Petik 2. Seorang pria parubaya sedang mengamati kodok. Bunuh dan potonglah. Miracle Doctor yang memegangi jarum peraknya diumumkan kepada kelompok itu. Menggaok. Tepat ketika Miracle Doctor itu menyelesaikan kalimatnya, katak bermutasi bergerak. Saat keempat anggota tubuhnya bergerak, ia menyerang satu ahli inbound dengan kecepatan yang mengerikan. Binatang, pergi ke neraka. Para ahli bawaan yang berdiri di depan itu tampak kedinginan saat mereka memegang pedang mereka. 4 ahli bawaan langsung menyerang itu sementara yang lain mengamati katak bermutasi besar dari belakang. Bam, bam, bam. Oh tidak. Ketika pancaran tajam dari pedang menghantam tubuh katak bermutasi, tidak ada jejak yang tersisa di atasnya. Hal ini menyebabkan perubahan drastis dalam ekspresi 4 ahli inbound yang menyerang itu. Mendesis. Pada saat ini, katak bermutasi itu tiba-tiba menjulurkan lidahnya dari 2 meter menjadi 5 meter.
Mulut-mulut yang penuh sesak itu mengerikan. Puff! Pakar bencana terkejut ketika kodok menyerang dia. Dia menyilangkan lengannya di depan dadanya, mempertahankan dirinya dengan kekuatan besar. Namun, energi pertahanannya ditembus seperti selembar kertas. Pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tubuh inbound expert menyusut. Menggaok, kodok yang menakutkan itu menikmati dirinya sendiri. Oh tidak, kodok itu telah mencapai setengah langkah ke Dan Realm. Pria parubaya berseragam militer itu ngeri. Dia dengan cepat melambaikan pedang di tangannya, mengarah ke lidah katak bermutasi itu. Setengah langkah ke Dan Realm. Semua pakar inbound terkejut karena ngeri. Para ahli yang belum mencapai alam inbound dengan cepat melangkah mundur. Ayo serang bersama. Pria parubaya yang mengenakan seragam militer langsung berteriak ketika pedangnya memantul begitu menabrak lidah katak yang bermutasi. Menyerang. Semua pakar inbound terkejut oleh kekuatan katak bermutasi, yang langsung membunuh pakar inbound. Seorang ahli lahir telah terbunuh dalam sepersekian detik tanpa harapan untuk perawatan. Boom! Boom! Cahaya tajam dari pedang, senjata berputar yang berapi-api, dan serangan yang kuat membombardir katak yang bermutasi. Menggaok. Namun, itu mengabaikan semua serangan, hanya menyerang pria setengah baya dalam seragam militer. Boom! Boom! Semua serangan mereka hanya menyisakan sedikit jejak pada katak bermutasi. Pertahanan yang mendominasi. Orang-orang di sekitarnya ngeri. Sebuah film keringat dingin menutupi dahi pria parubaya berseragam militer. Azure Dragon Saber, bunuh. Dengan kedua tangannya mencengkeram pedang, dia mengecam serangan penuh pada katak bermutasi. Bam! Pedang setajam silet, disertai energi KTT emas, hanya menyisakan jejak darah sepanjang setengah meter pada katak. Mendesis. Pria parubaya berseragam militer melompat dan terhuyung mundur saat dia tersentak. Senjata level 8 dan serangan kekuatan penuhku hanya bisa meninggalkan sedikit cedera pada katak bermutasi. Sungguh pertahanan yang dominan yang dimilikinya. Semuanya, hati-hati. Petik 2. Baru saja, ketika pedangku mengenai mata orang itu hanya meninggalkan jejak samar di atasnya. Pertahanan hanya mengerikan. Tidak ada kelemahan sama sekali. Petik 2. Pakar bawaan lain menatap katak bermutasi dengan pedang di tangannya, tampak jahat. Apa katak bermutasi yang kuat? Bian Yaokuan dan pria-pria muda dan setengah baya yang bukan inbound belum merasa ngeri karena sejumlah inbound experts menatap katak yang bermutasi. Kami akan menjebaknya. Sisanya, serang. Petik 2. Pada saat ini, Sun Lingxiu menyipitkan matanya saat dia mengangkat telapak tangannya perlahan. Ak! Mari kita bunuh benda ini sekarang. Pada saat yang sama, Miracle Dr. Bloodman melangkah maju dengan aliran darah yang mengalir turun dari kakinya, menyebar dengan cepat ke arah katak yang bermutasi. Perangkap cahaya suci. Kurungan darah. Setelah erangan lembut dari Sun Lingxiu, Miracle Dr. Bloodman mengikutinya dengan teriakan. Lampu-lampu berwarna putih saling bersilangan. Aura merah darah melekat pada setiap sinar cahaya, menjebak katak bermutasi dalam kandang berwarna merah. Bam! Kodok yang bermutasi tampaknya tidak memiliki emosi lain kecuali membenturkan dirinya ke dalam kandang. Namun, kekuatan ikatan ganda menyebabkan katak memantul dari kandang. Menyerang. 20 ahli inbound di sekitarnya mengambil senjata mereka dan menggunakan mereka pada katak bermutasi itu dengan kekuatan yang kuat. Boom! Boom! Setiap serangan yang dilakukan para ahli bawaan sepertinya menghasilkan ledakan hebat. Bam! 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 Namun, katak bermutasi tampaknya tidak merasakan rasa sakit karena mengetuk dirinya sendiri dengan perangkap di sekitarnya dengan keras. Oh tidak, jebakan tidak bisa tahan lagi. Pada saat ini, Sun Lingxiu memiliki perubahan dalam ekspresinya. Kecerahan di sekelilingnya semakin intensif saat dia bahkan tampak lebih seperti Dewi Cahaya. Pertahanannya terlalu mendominasi. Lebih dari satu skor ahli bawaan tidak bisa menyebabkan cedera serius. Petik 2. Orang-orang yang bukan inbound terkejut ketika mereka melihat luka ringan pada tubuh katak bermutasi. Penjara duo, ambil senjata level 9 saya, Sky Splitting Blade. Ketika Bian Yaokuan melihat ini dari belakang, dia mengayunkan lengannya, dan senjata sepanjang setengah meter muncul di tangannya. Dia berteriak pada Dutua dan melemparkannya. Senjata level 9. Para ahli inbound di sekitarnya memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Beberapa dari mereka memandang dengan saksama.
Senjata level 9 sangat tajam dan menakutkan. Tentu, Old Du mengungkapkan senyuman saat dia mengulurkan tangannya dan mengambil pisau pemisah langit. Menggambar cahaya pedang yang panjangnya beberapa meter, ia melingkupi dirinya dalam asap beracun dengan gerakan cepat. Desir, saat senjata level 9 memotong, itu meninggalkan luka sedalam 1 inci pada katak bermutasi. Senjata yang tajam, itu senjata level 9 yang tangguh. Petik 2. Semua orang tercengang dengan luka yang tersisa pada katak bermutasi, yang jauh ke dalam tulang. Luar biasa, dia membawa senjata level 9 bersamanya. Apakah ini Medical Seinsek yang makmur dan banyak akal? Petik 2. Senjata bela diri Tuan Muda Bian sebenarnya adalah senjata level 9. Saya sangat iri padanya. Petik 2. Bahkan untuk senjata yang kelihatannya seperti dekorasi, senjatanya adalah level 9. Kami benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Petik 2. Sisa kerumunan sedikit mengangkat dagu mereka dan menatap Bian Yaokuan yang wajahnya penuh senyum. Mereka semua iri padanya. Dukungan mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak berada di dekat Tuan Muda Bian ini. Bab 344, Mayat 2. Senjata level 9 sangat berharga. Bahkan ahli bawaan akan merasa sulit mendapatkan senjata level 9. Bian Yaokuan berkomentar dengan bangga. Memiliki senjata level 9 juga merupakan contoh status seseorang. Dia memiliki sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh para ahli bawaan. Aku akan menggunakan senjataku untuk membunuh makhluk ini. Dia menatap tanpa emosi pada pertempuran yang sedang berlangsung saat bibirnya melengkung menjadi senyuman. Ini akan lolos. Old Du, kami akan menjepitnya saat kamu menyerangnya dengan senjata level 9. Pria parubaya berseragam militer berteriak keras setelah melihat katak bermutasi keluar dari pengekangan kandang. Serahkan padaku. Aku pasti akan membunuhnya dalam 10 serangan. Petik 2. Old Du memegang Sky Splitting Blade di tangannya dan berbicara dengan percaya diri. Dewi Suci, hati-hati. Pada saat ini, katak yang bermutasi menyerang Sun Lingxiu. Itu menembakkan lidahnya yang mengerikan ke arahnya sambil mengarahkan pandangannya padanya. Sun Lingxiu sedikit terkejut dan langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Desir. Namun, pedang panjang dengan kilau keemasan menebas ke arah kodok yang bermutasi saat berada di udara. Sebelum pedang mencapai itu, cahaya pedang telah menebasnya. Semua ahli di sekitarnya dengan senjata di tangan mereka bisa merasakan resonansi dari senjata mereka. Bam! Yang membuat kerumunan tercengang, pedang panjang emas itu langsung menebas kepala katak. Kodok yang bermutasi jatuh ke tanah. Apa ini? Para ahli di sekitarnya yang bersiap-siap untuk menyerang terkejut dan terkejut. Pedang panjang emas itu benar-benar bisa memotong tubuh katak. Bagaimana mungkin? Meskipun telah mengepung dan menyerangnya untuk beberapa waktu, mereka hanya mampu menimbulkan luka ringan sebelumnya. Lumayan, cukup tajam. Suara tawa riang bergema dan kerumunan di sekitarnya langsung menoleh. Merasakan perhatian orang banyak, Wang Xian tersenyum dan mengarahkan sarung Zan Lu ke depannya. Bes-bes. Zan Lu, yang telah menembus kodok yang bermutasi, bergetar hebat. Setelah mengeluarkan suara mendengung yang tajam, ia terbang kembali ke sarungnya. Tidak ada darah yang tersisa di pisau setajam silet itu. Itu adalah senjata spiritual yang sudah lahir. Melihat ini, ahli bawaan tidak bisa menahan diri dan berseru. Dia menatap tajam ke Zan Lu di tangan Wang Xian. Senjata spiritual bawaan. Astaga, itu adalah senjata spiritual bawaan. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya sangat terkejut. Senjata spiritual bawaan adalah senjata yang sering dianggap hanya muncul dalam legenda. Meskipun mereka adalah ahli bawaan, mereka jarang melihatnya, apalagi memilikinya. Pandai besi dan alkemis sama-sama pekerjaan yang diambil oleh sedikit orang. Pandai besi Grandmaster paling kuat dan terkenal hanya level 7. Dia bisa menempa senjata level 7. Namun, itu masih perbedaan besar dari senjata spiritual bawaan. Senjata spiritual bawaan bisa menjadi harta karun klan untuk klan atau sekte suci. Alasan mengapa mereka begitu mengerikan adalah karena mereka memiliki spiritualitas dan kemampuan untuk menekan senjata biasa. Jika ahli Half Step to Inbound menggunakan senjata spiritual Inbound, dia bahkan bisa membunuh ahli Inbound. Senjata spiritual Inbound sangat tajam dan dapat dengan mudah menembus pertahanan ahli Inbound. Di sekitar Wang Xian,
sebagian besar ahli bawaan memiliki senjata level 6 atau 7. Beberapa memiliki senjata level 8 sementara hanya Bian Yaokuan yang memiliki pedang pemecah langit level 9. Senjata level 9 sudah sangat mengejutkan mereka, apalagi senjata spiritual inbound. Seseorang harus mencatat bahwa tingkat bawaan Hao Zong sebelumnya telah mengejutkan seluruh sekte suci, sekte suara surgawi. Ini adalah Zanlu. Wang Xian tahu bahwa perhatian semua orang tertuju pada pedang panjang di tangannya. Dia tersenyum, mengangkatnya dan menjelaskan kepada kerumunan. Zanlu, ini sebenarnya Zanlu, senjata 3 teratas dalam sejarah. Petik 2. Senjata spiritual bawaan, Zanlu. Luar biasa, serangan habis-habisan gabungan kami hanya berhasil menimbulkan luka ringan pada kodok yang bermutasi. Namun, Zanlu langsung membunuhnya. Zanlu jauh lebih kuat dari senjata level 9. Petik 2. Sebelum senjata spiritual inbound, yang lainnya hanyalah sisa-sisa. Bahkan senjata level 9 tidak mungkin cocok untuk itu. Petik 2. Para ahli bawaan di sekitarnya berseru kaget saat mereka berbalik dan melihat katak mati yang bermutasi. Di belakang mereka, kerumunan lainnya menatap tajam ke arah Zanlu. Mereka kaget dan tercengang. Senjata spiritual bawaan. Senjata Miracle Dr. Wang adalah senjata spiritual inbound, Zanlu. Petik 2. Astaga, saya pikir Tuan Muda Bian luar biasa memiliki senjata level 9. Siapa yang mengira pedang Miracle Dr. Wang akan menjadi senjata spiritual bawaan? Petik 2. Hanya dengan lambaian tangannya dan senjata spiritual bawaan membunuh katak yang bermutasi. Ketajaman yang mengerikan. Petik 2. Saya pikir pedang itu hanya untuk hiasan. Saya tidak akan pernah menyangka. Tampaknya Miracle Dr. Wang sebenarnya memiliki kantong yang lebih dalam daripada Tuan Muda Bian. Keterampilan medis yang kuat, seorang alkemis dan sekarang senjatanya. Petik 2. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Miracle Dr. Wang dari River Town selama 2 hari terakhir terlalu mengejutkan. Bahkan murid inti dari Sekte Suci dengan ratusan tahun sejarah tidak bisa dibandingkan dengannya. Rahang Bian Yaokuan menganga dan dia tidak percaya. Setelah itu, ekspresinya berubah suram saat dia menatap Wang Xian dengan pahit. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, ini melawan dia dalam segala hal. Niat membunuh bersinar di mata Bian Yaokuan. Para ahli bawaan di sekitarnya secara sadar dan tidak sadar memandang Zanlu dengan sungguh-sungguh. Biarkan saya melihat katak yang bermutasi itu untuk melihat mengapa ia memiliki pertahanan yang begitu kuat. Seorang dokter ajaib berjalan ke katak yang bermutasi dan mulai memeriksanya. Hati-hati semuanya, masalah ini lebih parah dari beberapa hari yang lalu. Bahkan makhluk Half Step 2 dan Realm telah muncul. Petik 2. Pria parubaya berseragam militer berbicara dengan ekspresi serius. Sekarang makhluk yang begitu mengerikan telah muncul, akankah ada makhluk yang lebih kuat? Jika ada, dia hanya bisa mengundang Laozus dari klan suci itu. Dia menghela nafas dan memerintahkan anak buahnya untuk menangani mayat ahli bawaan. Setelah itu, dia melihat ke Sungai Kuning yang berlumpur. Wang Xian juga sedang melihat ke Sungai Kuning. Dia tidak khawatir bahwa dia telah mengungkap senjata spiritual bawaannya, Zanlu. Jika katak yang bermutasi tidak menyerang Sun Lingxiu sebelumnya, Wang Xian tidak akan menyerang. Perhatian semua orang tertuju pada senjata spiritual bawaan, Zanlu. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan tingkat kekuatan Wang Xian. Wang Xian melirik mayat kodok kadaver sebelum melihat ke kedalaman Sungai Kuning. Lebar 1000 meter semuanya ada dalam pandangan Wang Xian saat dia menggunakan piercing eye-nya. Dia berjalan ke tepi pantai dan melihat ke bawah. Sun Lingxiu memandang Wang Xian dan mendatanginya. Miracle Dr. Bloodman mengikuti di belakangnya. Dokter ajaib Wang, hati-hati. Melihat Wang Xian akan melepaskan diri dari grup, pria parubaya berseragam militer mengingatkannya. Wang Xian menoleh padanya dan menganggukkan kepalanya. Cahaya biru dan merah melintas di matanya saat dia terus melihat ke sungai. Hah! Setelah berjalan di sepanjang tepi sungai selama lebih dari 2000 meter, dia berhenti di jalurnya dan melihat ke depannya dengan kaget. Itu adalah, Wang Xian menatap tajam ke tengah sungai. Sekelompok makhluk bermutasi berkumpul di sana. Ada nyamuk kadaver, lintah kadaver, dan semut kadaver berukuran setengah meter. Ada juga kodok yang berukuran 2 meter. Total sekitar 30 makhluk mengerikan tergeletak di sana dan sepertinya melindungi sesuatu di tengah sungai.
Bab 345, Mayat 3. Wang Xian sedikit terkejut saat melihat sesuatu di tengah Sungai Kuning. Dia merenung dengan keras. Makhluk menakutkan itu jauh lebih mendominasi daripada makhluk bermutasi yang baru saja mereka temui. Kodok kadaver 1 meter barusan memiliki kekuatan Half Step 2 dan Realm. Namun, kodok kadaver 2 meter di hadapannya sekarang sudah mengenai dan Realm. Berukuran 2 meter dengan aura keabu-abuan yang samar mengelilingi tubuh mustartnya, menunjukkan sikap dominan. Semut kadaver lainnya di sekitar juga mengeluarkan getaran mendominasi yang sama. Mereka diam-diam berbaring dalam lingkaran. Lebih dari skor makhluk mengerikan level 11 menjaga sesuatu di tengah. Apa itu? Wang Xian tercengang saat dia melihat sekeliling. Beberapa semut kadaver tingkat rendah dan kodok kadaver berkeliaran tanpa pikiran mereka sendiri. Saat itu juga, dia melihat lintah kadaver dan nyamuk kadaver berenang dengan cepat menuju bukaan Sungai Kuning. Ada sekitar 20-30 ekor, semuanya tampak membengkak saat berenang menuju semut kadaver dan nyamuk kadaver. Menggaok, mereka memuntahkan jejak darah kental dan merah yang mengalir menuju lokasi pusat. Ini adalah, Wang Xian menatap dengan mata terbuka lebar, tampak kaget. Mereka sedang makan. Makhluk-makhluk itu memakan darah yang mereka hisap dari benda di tengah. Apakah itu keberadaan yang menakutkan? Apakah perawatan itu sendiri? Dengan darah segar dari makhluk hidup lain. Petik 2. Wang Xian kagum. Jika tebakannya benar, makhluk ini terlalu menakutkan karena bisa menghasilkan jumlah makhluk level 11 bahkan ketika terluka. Dokter Ajaib Wang, apakah Anda membuat penemuan? Di saat yang sama, ada puluhan orang yang mendekat dari belakang, bertanya padanya dengan wajah tersenyum. Yanxi berada tepat di tengah, ditemani oleh beberapa dokter ajaib dan ahli bawaan. Tidak, Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengungkapkan kepada mereka apa yang dia lihat karena dia tahu sekelompok orang ini tidak cukup baik untuk menghadapi makhluk mengerikan ini. Air di Sungai Kuning sama sekali tidak tercemar. Menurut apa yang kami temukan, makhluk ini seharusnya datang dari dalam sungai. Petik 2. Saat Yanxi berbicara, dia melirik ke arah Sungai Kuning di samping. Tapi airnya terlalu keruh. Ular hijauku dimakan setelah memasukinya. Terlalu sepi di sini tanpa bentuk kehidupan apapun. Petik 2. Ya, tidak ada makhluk hidup di sini. Tidak ada satu ikan pun di tepi sungai yang begitu besar, seru Miracle Doctor lainnya. Apa yang akan dilakukan tentara militer dengan tempat ini? Tanya Wang Xian kepada Yanxi dengan rasa ingin tahu. Mereka akan membunuh semua makhluk yang bermutasi di padang rumput sebelum menutup seluruh tepi sungai. Petik 2. Saat Yanxi menjawab, dia melihat ke arah lain di mana tentara bersenjata bergegas masuk. Kelompok ahli bawaan mengikuti para prajurit berkeliling, membantu mereka melenyapkan makhluk-makhluk yang bermutasi itu. Wang Xian melihat ke atas saat mereka menyisir area itu inci demi inci, memusnahkan semua makhluk yang bermutasi. Kemudian mereka melanjutkan pencarian di Sungai Kuning. Namun, itu tidak mudah karena keruh airnya. Yang terpenting, mereka akan membunyikan kelompok makhluk yang menakutkan itu jika mereka berkelana ke sungai. Ini akan menjadi kerugian besar sampai saat itu. Wang Xian sedikit mengernyit saat sekelompok orang mulai mencari di sepanjang tepi sungai. Tepat sebelum matahari terbenam, rombongan selesai berjalan mengelilingi anak sungai. Wang Xian memiliki gagasan yang lebih baik tentang makhluk di dalam sungai. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki temuan. Pria parubaya berseragam militer bertanya kepada semua dokter ajaib di malam hari. Menurut pemahaman kami, semut yang bermutasi telah berevolusi dengan organ khusus yang memungkinkan mereka berenang bebas di air. Sumber masalahnya hampir pasti berasal dari Sungai Kuning. Petik 2. Kelompok dokter ajaib menggelengkan kepala karena tidak banyak informasi yang diperoleh. Pria parubaya berseragam militer sedikit mengernyitkan alisnya dan membuat keputusan. Besok, kita akan memeriksa Sungai Kuning. Setelah itu, setiap orang akan menerima hadiah yang bagus untuk itu. Petik 2. Para dokter ajaib dan ahli bawaan menganggukkan kepala mereka. Semua orang menyaksikan betapa berbahayanya di anak sungai Yellow River, terutama ketika makhluk Half Step 2 dan Realm membunuh seorang ahli yang telah lahir. Tanpa imbalan, banyak ahli bawaan tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah makan malam, semua orang kembali ke tenda mereka untuk istirahat. Wang Xian berdiri di luar tendanya sendiri dan menatap ke arah Sungai Kuning.
Pikiran terbang di sekitar kepalanya. Tidak ada bintang atau bulan di langit. Cuaca suram, dan diperkirakan akan turun hujan besok. Pada 12 tengah malam, sesosok menghilang dari markas sementara. Itu terbang seperti hantu menuju anak Sungai Kuning. Tidak ada yang memperhatikan angka itu meskipun para ahli ada di sekitar. Mari kita lihat. Wang Xian memutuskan untuk menjelajahi Sungai Kuning. Dia mengalami kecemasan pada hari itu, dan karena itu tidak naik di atas Sungai Kuning di udara. Dengan gerakan yang cepat, dia terbang setinggi 1000 meter dan melihat ke arah sungai. Ini adalah visinya dari Pierre Ching Ice diblokir oleh lapisan energi gelap. Di udara, Wang Xian memiliki ekspresi yang sedikit berbeda dari sebelumnya saat dia memusatkan perhatian pada sesuatu di bawah. Energi keabu-abuan itu mirip dengan air di Sungai Kuning, menghalangi penglihatan Pierre Ching Ice-nya di udara. Namun, makhluk bermutasi level 11 itu terlihat jelas di sekitarnya. Ada lebih dari skor makhluk level 11. Kecuali jika saya berubah menjadi naga, saya tidak akan cocok dengan mereka. Petik 2. Dengan ragu-ragu, Wang Xian bergerak cepat dan menyelam ke Sungai Kuning. Guyuran. Ketika Wang Xian memasuki air, tidak ada riak air sama sekali. Dengan pikiran, dia membiarkan aliran air keruh menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dengan gerakan yang cepat, Wang Xian mendekati lokasi tersebut. 1000 meter, 500 meter, 100 meter. Segera, Wang Xian berada 50 meter dari makhluk yang bermutasi. Melihat ke depan, Wang Xian menatap dengan mata ternganga. Makhluk mirip manusia setinggi 3 meter diam-diam berbaring di tengah di antara makhluk yang bermutasi. Tubuhnya mengeluarkan getaran yang tidak teratur, tetapi energi yang dimilikinya menggetarkan Wang Xian. Darah, penindasan dari darah. Wang Xian menatap dengan mata lebar. Makhluk yang terbaring tanpa suara di air sepertinya menekan Wang Xian. Wang Xian mungkin sudah lemah sekarang, tetapi sangat mengerikan menemukan sesuatu yang dapat menekan garis keturunan naga surgawinya. Garis keturunan makhluk ini tidak kalah dengan saya. Mungkin itu juga garis keturunan tertinggi. Itu adalah pembuka mata bagi Wang Xian karena ada kurang dari 5 garis keturunan yang bisa setara dengan naga surgawi. Di depan matanya sekarang, dia telah bertemu satu orang di bumi. Dia tidak luas, tapi darahnya masih hidup. Dia memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Petik 2. Wang Xian ingat bahwa jika dia menguasai transformasi naga surgawi ke-7, dia dapat dihidupkan kembali dengan setetes darah. Mengerikan.